Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Kamelia Pracitaere dengan NIM 22011140072. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi topik 2, yaitu tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan prinsip-prinsip karya ilmiah. Jadi karya ilmiah mempunyai 3 prinsip. Yang pertama ada kejelasan atau clarity. Jadi suatu karya ilmiah harus jelas dan konkret, yang berarti mudah dibaca, mudah dipahami, tidak menimbulkan makna ganda, dan tidak membuat kelaburan. Yang kedua ada ketepatan atau accuracy. Suatu karya ilmiah menjunjung tinggi suatu keakuratan. Hasil penelitian dan juga cara penyajian dari suatu karya ilmiah memuat data-data dari si peneliti yang akurat dan jelas. Yang ketiga, keringkasan atau brevity. Jadi ringkas di sini bukan berarti pendek. Ringkas yang dimaksud di sini berarti hemat dalam penulisan kata-katanya dan juga sederhana sehingga membuat si pembaca lebih mudah mengerti apa yang kita tuliskan dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya, menurut Whitaker pada tahun 2009 juga mengidentifikasi prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Jadi ada 6 prinsip. Yang pertama, tujuan yang jelas. Kedua, kendali pembaca. Ketiga, gagasan orisinal. Keempat, struktur penulisan. Kelima, uraian yang jelas dan lengkap. Dan juga yang keenam, gaya tulisan. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Jadi, langkah-langkah penulisan karya ilmiah ada 5 tahap. Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan dibagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Jadi, tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Jadi, data-data dapat kita peroleh dari buku, media massa, wawancara, eksperimen, dan juga observasi. Tahap yang ketiga yaitu pengorganisasian dan pengonsepan. Jadi, data-data yang telah dikumpulkan tadi akan dipilah. Jika ada data-data yang tidak sesuai dengan karya ilmiah yang kita tulis akan dihapus. Selanjutnya, data-data yang terpilih akan dianalisis lagi menggunakan metode kualitatif data. Yang keempat, tahap pemeriksaan dan penentuan konsep. Jadi konsep-konsep yang bertentangan, konsep yang dituliskan berulang-ulang akan ditinjau kembali dan jika dirasa tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan karya tulis ilmiah akan dihapus. Tahap yang kelima yaitu tahap penyajian. Jadi penyajian suatu karya ilmiah harus menuntut sesuai sistematika dan juga aturan-aturan yang berlaku. Sekian saja materi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan dan juga menonton. Dadah!